Seolah-olah ada orang yang menyatakan sesuatu yang supaya bisa diperbaiki, supaya bisa Langsung dikritik. bilang, wah kepahitan lo. Kepahitan. Kepahitan lo. Shalom pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Karismatik Reform. Nah ini Bro Utomo baru balik dari pelayanan di mana? Kalimantan ya? Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Wah, selama mantap. 10 hari. Selama 10 hari. Bisa cerita sedikit? Baik, jadi shalom saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ini. Saya Utomo Lukman dari Los Angeles. Saya perkenalkan sekali lagi, saya ke Indonesia dalam rangka pelayanan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur selama 10 hari. Dan saya masuk ke beberapa desa yang lumayan sulit medannya. Naik mobilnya mobilnya banyak lubang dan licin. Mobil tidak bisa jalan lurus, melainkan mesti tergelincir. Dan juga kami juga ya memasuki daerah-daerah itu sangat minim sekali ya. Tapi bersyukur melihat antusias jiwa-jiwa yang rindu mencari Tuhan dan Ketemu Pak Barnabi? ketemu. Iya. Nah, itu rekan kita di Kalimantan ya? Pontianak ya? Nah, justru saya pergi ke gerejanya yang ada di City Blessing di Lingga Dalam dan sulit sekali medannya sepanjang 2 km. Itu gak ada aspal sama sekali ya? Oh, jalanannya jalanan tanah. Waktu itu hujan sudah berhari-hari dan lumpurnya luar biasa, jadi licin sekali. Itu naik mobil apa masuknya waktu itu? Kijang Innova, dan kalau tidak hati-hati kita bisa tergelincir masuk ke sungai kecil. Wow. Itu masuk ini nggak lewat, biasanya kan kalau sana kan kita mesti lewat Sungai Kapuas apa gitu naik. Oh enggak, itu sebenarnya jalannya cukup besar. Di luarnya itu jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Kalimantan. Oh begitu ya. Gimana kesan-kesan pelayanan di sana? Wah, jadi yang menggembirakan yaitu saya melihat walaupun mereka tinggal di desa kecil terbelakang dan minim segala fasilitas, tapi mereka antusias sekali untuk mendengarkan firman Tuhan, orang-orang dari kota besar yang melayani. Ini mantap nih. Nah sekarang topik kita hari ini adalah yang paling sering kita dengar, yaitu kata menghakimi dan kepahitan. Oke. Nah itu dua kata itu seringkali digunakan untuk membungkam orang yang mengkritik Atau memberi masukan supaya ada perbaikan daripada kesalahan. Betul, gitu ya. betul. Nah, ini dari beberapa podcast yang kita mengkritik tentang kelakuan yang gak benar dari pelayan-pelayan Tuhan. Ini ternyata mendapat feedback, ada orang yang mengatakan, wah kamu ini menghakimi, kamu kepahitan kali. Iya. Nah, sekarang bisa nggak ceritain kalau kepahitan tuh gimana sih? Oh, oke. Mungkin coba tadi saya buka-buka sedikit, ada satu ayat ya mengenai menghakimi. Menghakimi. Ya, ini dari Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi memang waktu itu kita buat podcast ya. Iya. Kita bukan mengkritik tanpa ada solusi, tapi kita mengkritik itu supaya ada perbaikan ke depan. Karena ada beberapa quote unquote dalam
eh, bicara soal karismatik yang saya bilang, pernah kita bilang kan, Iya. ada orang tumpang tangan, ini mobil jadi milik saya, ini gedung jadi milik saya. Nah itu terlalu berlebihan. Nah waktu itu kita ada feedback bahwa kita dikatakan menghakimi mereka dan Iya. kita ada kepahitan dengan mereka ya. Iya, kita dibilang wah ini kamu kepahitan kali, kamu nggak boleh menghakimi. Nah sekarang pertanyaannya, pemirsa nih ya, yang dimaksud menghakimi itu sebenarnya apa? Masa kalau kita lihat sesuatu yang salah gitu ya, kita nggak boleh negur, kita nggak boleh ngomong gitu. Lalu kita tutup mata terhadap semua itu. Ya, Itu berbahaya. Saya rasa nggak Berbahaya. benar Itu ya. makin akan menjerumuskan dan seolah-olah Iya. itu akan ada pembenaran bahwa tidak apa-apa. Iya, lama-lama hamba Tuhan itu yang semakin lama semakin jatuh ke dalam kesalahan itu, suatu saat dia jatuh dan sangat memalukan sekali. Heeh. Betul. Sampai nggak bisa balik lagi. Iya, iya. Nah, itu yang kita cegah. Sayang sekali kalau sampai saya bilang ya, kalau seorang pendeta nih udah punya jemaat banyak, tiba-tiba jatuh dan jemaatnya berantakan. Itu sayang sekali saya bilang. Sorry, batuk. Iya, iya, betul. Jadi pemirsa, kami ini bukan menghakimi dan punya kepahitan terhadap orang-orang yang mengajarkan teologi yang agak miring gitu ya. Begitu. Nah, bukan kepahitan, bukan. Sekarang yang namanya menghakimi nih ya, saya mau kasih tahu dulu. Tadi ayatnya dari mana itu? Lukas 6:37. Itu kita harus lihat konteksnya Ya, tentang menghakimi itu. Kita lihat ya, latar belakang di ayat itu adalah Yesus berkata kepada orang Yahudi. Nah, kita tahu kan agama Yahudi itu, mereka itu kan ada hukum Taurat dan ada aturan-aturan yang harus dilakukan untuk setiap kehidupan mereka. itu Contoh, ritualnya mereka ya. ritual, contoh, makan, dia tuh harus basuh tangan, ya kan? Iya. Sampai melakukan apa, harus ada ritual apa. Kalau dia melakukan satu hal yang misalnya dia kena mayat, dia harus cuci dengan apa begitu. Itu ritual, kadang-kadang itu digunakan untuk menghakimi. Misalnya teman kita nih melakukan apa gitu ya. Lu kok nggak begini lo? Lo harusnya begini. Itu Namanya menghakimi itu. konteks menghakimi dari ayat Begitu. Lukas 6:37 tadi ya. Itu yang namanya menghakimi ya begitu. Yang namanya menghakimi itu harus ada hukum, rule, Ya. ada hukumnya. Nah sekarang kalau kita nggak ada apa-apa kok dibilang menghakimi. Yang namanya hakim itu harus ada hukum. Nah kita kan nggak bicara hukum, Betul, ya kan? betul. Waktu itu hukum Taurat. Mm-mm. Jadi dia menghakimi Ya. berdasarkan ritual hukum Iya, Taurat. Iya. Jadi Itu artinya menghakimi. arti penghakiman dari Lukas tadi berarti bahwa ada orang tidak melakukan sesuai yang apa diharuskan daripada Hukum Taurat. itu yang menghakimi. namanya menghakimi. Nah, jadi saudara perlu bedakan Iya ya. betul. Jadi bukannya kita lihat sesuatu yang salah, terus kita bilang, lu nggak boleh kayak gitu. Itu menghakimi? Ya enggak lah. Bukan, itu kita hanya memperbaiki Betul. kesalahan Betul. dan supaya tidak diulang-ulangi gitu Betul. loh. Lagian begini nih ya. Kenapa katanya kita sampai bicara di sini? Karena kalau kita bicara ke dia, kita selalu dibungkam Iya. dengan itu kata-kata itu menghakimi, Dan kita punya kepahitan. kepahitan. Nah itu dia tuh dua kata itu tuh, menghakimi dan kepahitan. Padahal yang namanya kepahitan tuh sebenarnya apa sih? Coba cerita deh. Kalau kepahitan menurut saya itu artinya kita itu menyimpan suatu dendam atau menyimpan sesuatu hal dalam hati kita yang kita tidak senangi dari orang itu. Padahal kita bicara soal ini, kita bicara bukan nggak suka sama orangnya, benci ada orang Iya, yang kita hanya
kita hanya mau memperbaiki apa yang orang itu nyatakan. Betul. Statement yang dilakukan di publik supaya Gitu. orang jangan terseret dengan pernyataan dia gitu. Sekarang kita dibilang kalau kepahitan kan berarti kan punya sentimen pribadi kan? Betul. Ya, kita nggak kenal sama orangnya. Iya, kita nggak ada sentimen Kita pribadi. nggak kenal sama orangnya. Kita nggak punya sentimen sama dia kok. Kita nggak pernah berhubungan sama dia, ya kan? Nah, tapi kasihan saya lihat dari kasihan. Ternyata dua kata ini selalu kalau saya lihat nih ya, di antara jemaat-jemaat itu selalu munculnya kata-kata itu, dan di kalangan kita aja nih, Nah, sesama teman ya, sesama teman pelayanan, kata-kata itu sering buat iya. nembak gitu. Buat nembak, ya. Begitu. Seolah-olah ada orang yang menyatakan sesuatu yang supaya bisa diperbaiki, supaya bisa Langsung dikritik. bilang, "Wah, kepahitan lo. Kepahitan. Kepahitan lo." Dan padahal kita nggak kenal orangnya Iya, juga gitu. gitu. Kita hanya akan mencoba memperbaiki daripada statement-statement Iya, yang betul. bisa menyesatkan gitu ya. Iya, Kita bukan katakan sesat, bisa gitu loh. Iya. Seolah-olah ngajarin orang Kristen harus kaya, orang Kristen nggak Nah, boleh sakit, iya, orang Kristen tidak boleh mengalami kalau dia hidupnya pas-pasan dia dikutuk oleh Tuhan. Kita mengkoreksi ajarannya dibilang kepahitan ya. Iya, padahal kan mengkoreksi dong, memperbaiki doang gitu. Iya, jadi simpulannya begini ya pemirsa. Jadi kita jangan sembarangan menggunakan kata-kata kepahitan dan penghakiman begitu ya. Karena tadi itu yang kita ceritakan bahwa maksudnya kita adalah memperbaiki sesuatu yang salah. Nah, sesuatu yang salah itu kalau nggak diperbaiki, itu yang rugi justru yang berbuat salah. Begitu ya. Jadi untuk kali ini saya rasa cukup. Nanti kita akan ketemu di episode berikutnya. Siap. Shalom, Tuhan Yesus Memberkati. memberkati kita semua.